Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you, my lovely students? Are you ready to start our English class? Do you miss studying? If you do, then we are doing it right now. Welcome at the English online class. The title is Sosialisasi Pembelajaran Daring Bahasa Inggris Semester 2 Tahun Pelajaran 2020-2021. And before we start our lesson today, let's pray together. Pray begin. And pray finish. Are you still remember us? Let us introduce ourselves again. Apakah kalian masih ingat dengan kami, para guru bahasa Inggris kalian? Kami akan memperkenalkan diri kembali. In this meeting, I will explain some information about the materials in the second semester, such as English class rules, particular requirement, and a new thing only on this semester, both for 7, 8, and 9 grade students. So make sure you prepare your learning equipment just right now. Pada pertemuan kali ini, Miss akan menjelaskan beberapa informasi terkait materi, tata tertib, dan berbagai hal lain mengenai pembelajaran bahasa Inggris kelas 7, 8, maupun kelas 9. Dan sebelum dilanjut, jangan lupa siapkan alat tulis kalian untuk mencatat setiap informasinya ya. Next, the lessons grade 7. Pembelajaran pada kelas 7. Unit 5, name of things, animals, or public places. Pada bab 5, kalian akan mempelajari nama-nama benda, hewan, ataupun tempat umum. Unit 6, the characteristics of persons, animals, or things using grammar adjective. Pada unit 6, kalian akan mempelajari karakteristik dari orang, hewan, ataupun benda dengan menggunakan tata bahasa adjektif atau kata sifat. Unit 7, descriptive text. Pada unit 7, kalian akan mempelajari teks deskriptif. Unit 8, the message in the song. Kalian akan mempelajari pesan yang ada di dalam lagu. Untuk murid-murid kelas 7, jangan lupa ya dicatat materi yang sudah tadi dijelaskan. Next, the lessons grade 8. Selanjutnya adalah materi pembahasan di kelas 8. Unit 7, Simple Present Tense. Bab ke-7 yaitu membahas simple present tense atau kalimat dengan struktur kebahasaan pada waktu sehari-hari. Unit 8, Present Continuous Tense. Pada bab ke-8 yaitu membahas simple continuous tense atau kalimat dengan struktur kebahasaan pada waktu sekarang. Unit 10 and 11, Simple Past Tense and Recount. Pada bab ke-10 dan ke-11 yaitu membahas simple past tense dan recount
atau kalimat dengan struktur kebahasaan pada waktu lampau dan teks yang menceritakan pengalaman di masa lampau. Unit 12, Short Message and Announcement. Pesan singkat dan pengumuman. Unit 13, Message in the Song. Artinya adalah membahas pesan di dalam lagu. Untuk kalian, peserta didik kelas 8, jangan lupa dicatat materinya di buku catatan kalian agar tidak lupa. Next, the lessons grade 9, materi pembahasan pada kelas 9. Unit 7, Narrative Text. Pada bab ke-7 yaitu Narrative Text atau teks naratif. Unit 8, Passive Voice. Artinya adalah kalimat dalam bentuk pasif. Unit 9, Report Text. Artinya adalah teks laporan. Unit 10, Advertisement. Artinya adalah periklanan atau jenis-jenis teks yang berhubungan dengan iklan. Unit 11, Message in the Song. Artinya adalah membahas pesan yang ada di dalam lagu. Jangan lupa, materinya dicatat ya. Next, English Class Rules. Selanjutnya adalah peraturan mengikuti kelas bahasa Inggris. First, be on time when attending the class. Kalian harus tepat waktu mengikuti kegiatan pembelajaran bahasa Inggris. Karena ketepatan waktu nantinya akan mempengaruhi nilai sikap. Namun, apabila kalian memiliki keterbatasan kuota atau alat komunikasi, kalian diperbolehkan mengikuti susulan, namun dengan syarat meminta izin terlebih dahulu. Next, prepare the learning equipment. Mempersiapkan alat tulis kalian. Fungsinya adalah agar materi yang dijelaskan bisa kalian catat ke dalam buku catatan dan bisa kalian pelajari ulang. Next, be respectful in asking teachers. Nah, bagian ini juga tidak kalah pentingnya, yaitu menghormati bapak ibu guru apabila ada kesulitan dalam mengerjakan tugas. Memulai percakapan dengan mengucapkan salam, memperkenalkan diri, setelah itu jangan lupa gunakan kalimat yang sopan dan santun, dan jangan pernah mengirim pesan di waktu tengah malam. Haduh, siapa yang pernah kayak gitu ya ke guru bahasa Inggris atau guru yang lainnya? Tolong banget nih, jangan diulangi lagi ya, karena hal tersebut mengganggu dan bisa mempengaruhi pada nilai sikap kalian. Next, be fully present. Kalian harus selalu hadir pada kelas bahasa Inggris, kecuali ketika kalian sakit atau sedang memiliki kepentingan yang sangat darurat. Next, be responsible in doing homework. Kalian harus bertanggung jawab atas tugas bahasa Inggris yang diberikan, termasuk mengerjakan tepat waktu dan mengerjakan sendiri serta tidak mencontek. Yang terakhir, submit the assignment correctly. Mengumpulkan tugas dengan benar. Maksudnya di sini adalah jangan sampai kalian mengerjakan tugas, namun kalian kerjakan secara asal dan tanpa kalian pelajari terlebih dahulu materinya. Dan bagi kalian yang suka melakukan hal tersebut, siap-siap ya, nanti akan ada pengurangan nilai sebanyak 20-30 poin pada setiap tugas yang kalian kerjakan secara asal. Next, particular requirements. Syarat khusus bagi peserta didik kelas 7 dan kelas 8 yang ingin naik kelas dan bagi peserta didik kelas 9 yang ingin lulus. First, fully scored both formative and summative tests. Kalian harus memiliki nilai yang lengkap, baik tes tulis harian maupun tes akhir semester. Second, fully scored in the practical test. Kalian harus memiliki nilai yang lengkap pada tes praktek. Third, the attendance should be 95% or higher at every online class. Absensi kehadiran kalian pada setiap kelas daring minimal adalah 95% atau lebih tinggi. Fourth, the students should have A or B predicate for individual character. Peserta didik harus memiliki nilai sikap dengan predikat A atau B. Fifth,
The students are not allowed to do any criminal object or violence. Peserta didik dilarang melakukan tindakan kriminal atau tindakan kekerasan. What's new on the second semester? Ada hal baru apa ya di semester yang kedua ini? Di semester kedua ini, terdapat hal baru pada sistem pendidikan di Indonesia, yaitu AN, atau singkatan dari Asesmen Nasional. Asesmen Nasional adalah program penilaian terhadap mutu setiap sekolah. Asesmen ini dirancang untuk menghasilkan informasi yang akurat untuk memperbaiki kualitas belajar dan mengajar, yang pada akhirnya atau gilirannya akan meningkatkan hasil belajar setiap murid. Oleh karena itu, kalian harus lebih giat belajar lagi karena soal AN memiliki tingkat kesulitan yang lebih tinggi dan lebih kompleks. Peserta Asesmen Nasional. Asesmen Nasional akan diikuti oleh sebagian peserta didik kelas 5, kelas 8, dan kelas 9 yang dipilih secara acak oleh pemerintah. Sehingga, bagi kalian peserta didik kelas 8, harus bersiap menghadapi AN dengan kriteria peserta secara acak, bukan seluruh kelas 8 atau ditentukan oleh sekolah, melainkan dipilih secara acak oleh pemerintah. Dan bagi kelas 9, bukan berarti kalian tidak memiliki tanggung jawab, kalian tetap harus mengikuti kegiatan ujian sekolah dan bersaing untuk masuk ke sekolah ke jenjang yang lebih tinggi sesuai dengan keinginan kalian. Dan untuk kelas 7, kalian juga harus mulai berlatih untuk mengerjakan soal-soal. To sum up the materials, you must get ready yourself no matter what. Kesimpulannya dari seluruh materi, kalian harus bersiap untuk menghadapi kegiatan pembelajaran di semester ini. Apapun yang terjadi, kalian harus niatkan bahwa semester ini akan jauh lebih baik daripada semester yang lalu. The last but not least, good luck. Semoga berhasil.